Rumusnya adalah peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang untuk munculnya gambar pada lemparan pertama itu berapa? Peluang munculnya gambar pada lemparan pertama setengah, betul. Kemudian peluang munculnya gambar pada lemparan kedua setengah juga. Kemudian P, A, dan B berapa? Peluang bahwa gambar tersebut akan muncul pada lemparan pertama dan lemparan kedua 1/4, betul. Sudah tahu kan dari mana 1/4 nilainya? Ya betul, setengah dikalikan setengah sama dengan 1/4. Oke, sekarang ke peristiwa dependen, peristiwa yang tergantung dengan peristiwa lainnya. Nah, di situ ada rumus, yaitu peluang G jika H itu sama dengan peluang G dan H dibagi dengan peluang H. Contohnya adalah, misalnya kita mempunyai 10 bola di dalam sebuah wadah kosong dan tertutup, di mana rinciannya 1 bola warna hitam, motifnya kotak, kemudian ada 3 bola warna hitam, motifnya garis, 2 bola putih, motif garis, serta 4 bola putih dengan motif kotak. Nah, pertanyaannya, berapa peluang terambilnya bola bermotif kotak jika bola tersebut berwarna hitam? Yang dicari berarti apa? Yang 3 kan? Berarti motifnya dulu. Motif kotak warna hitam, berarti dia peluangnya muncul berapa? Tiga per 10. Kemudian peluang H-nya berapa? H berarti dia hitam, ya, 4 per 10. Kemudian dibagi hasilnya menjadi 3 per 4. Ya, sudah bisa ngitungnya? Oke. Sekarang kita belajar ke ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah seluruh kejadian dalam beberapa percobaan. Seperti tadi ya, ketika kita melemparkan koin, ruang sampelnya apa aja? Dia bisa muncul apa? Gambar, satu lagi angka, ya betul. Itu namanya ruang sampel. Kalau yang dadu berarti dia bisa apa aja? Kemungkinan yang muncul? Ya betul, angka 1 sampai 6. Nah, di sini misalnya kita punya dadu, kemudian dilemparkan yang lemparan pertama dan lemparan kedua. Di situ di PPT itu adalah semua kemungkinan yang terjadi ketika dadu tersebut dilemparkan. Jadi misalnya nih 1,1 ini berarti nanti pada lemparan pertama dia muncul angka 1, kemudian pada lemparan kedua dia muncul angka 1 juga. Di sini semua kemungkinannya ya.
semua kemungkinan yang terjadi pada pelemparan dadu 2 kali. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai dengan pemulihan dan dengan urutan. Nah, ini nanti misalnya pemulihan itu, misalnya kita lempar dadunya, muncul angka 1. Nah, pada pelemparan yang kedua itu dimungkinkan muncul angka 1 karena ada pemulihan, ya. Nah, sedangkan untuk urutan, misalnya pada pelemparan pertama kita punya angka 1, pelemparan kedua kita punya angka 2, itu hasilnya akan berbeda dengan ketika pelemparan pertama hasilnya 2 dengan pelemparan kedua hasilnya 1. Contohnya, berarti kalau pemulihan itu nilai atau angka tersebut bisa muncul kembali. Kemudian kalau diurutkan, berarti ketika dia sebagai hasil pelemparan pertama itu akan berbeda dengan ketika dia muncul lagi pada pelemparan kedua. Contoh hasilnya di sini sama seperti di halaman 4.10. Rumusnya adalah n pangkat n besar ya, n besar pangkat n kecil, dengan n besar itu jumlah sisi dan n kecil itu jumlah percobaan. Nah, berarti banyaknya ruang sampel untuk kasus dadu ini adalah 6 dipangkatkan 2, yaitu 36. Untuk yang dengan pemulihan dan dengan urutan ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua tanpa pemulihan dan tanpa urutan. Oke ya. Kondisi ini menunjukkan bila pada lemparan pertama sisi 1 muncul, maka pada lemparan kedua sisi 1 tidak mungkin muncul kembali. Hasilnya bisa dilihat di nih. Nah, ini kan harusnya ada 1,1, berarti kan dia tidak mungkin muncul karena tidak ada pemulihan. Tanpa pemulihan, kemudian 1,2 ini akan sama dengan 2,1 karena dia tanpa urutan. Makanya hasilnya hanya separuhnya aja, karena nanti dibolak-balik itu sama. Nah, rumus untuk ruang sampelnya itu adalah n kombinasi n, dimana nanti didefinisikan sebagai n faktorial dibagi dengan n kecil faktorial dikali n besar dikurangi n kecil faktorial. Nah, contohnya di sini dalam kasus dadu ini itu adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 minus 2 faktorial. Itu hasilnya 15. Ingat ya, 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Untuk yang tanpa pemulihan dan tanpa urutan bisa ngitungnya, bisa dipahami. N besar berarti kan adalah jumlah sisinya.